Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Budianto dari Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pengolahan cita, yaitu materi kali ini adalah membuat boundaries atau tepi objek, dan satu lagi untuk mengubah dari RGB ke biner. Pertama-tama kita buka dahulu MATLAB-nya. Setelah terbuka, kita pilih file yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini saya menamai filenya teman 11 file final. Kita buka. Nah, ini dia. Di sini ada boundaries bina. Ini untuk menampilkan tadi tipe objek. Nah, di sini RGB to bina. Nah, ini untuk mengubah dari gambar dari RGB ke bina. Pertama kita buka aja. Kita add to pad dan keluar hasilnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita minimize dulu aja. Oke. Kemudian kita buka, kedua, nah ini dia di sini. Pertama-tama di sini CLC ini kuliah ini untuk membersihkan hasil dari filenya untuk biar tidak ada yang masuk. Nah, di sini IMG di sini IMG 7836 untuk mengambil gambar yang dari sini. IMG 7836 yang setelah kita taruh di filenya. Kemudian ini untuk menampilkan gambar asli, yaitu gambar asli itu ada di sini. Gambar aslinya di sini. Nah, ini kemudian menampilkan gambar asli. Kemudian yang kedua kita menggunakan metode deteksi tepi. Nah, ini menggunakan operasi konvolusi. Nah, codingannya seperti ini. I sama dengan 12. Nah, ini untuk mengkonversi gambar ke dalam skala abu-abu lalu ke presisi ganda. Kemudian, nah ini kan udah kelihatan IX dan IY, D1X dan D1Y. Berarti udah kelihatan kan, kalau X ini untuk posisi horizontal dan Y ini untuk posisi vertikal. Nah, di sini untuk menghitung gradien dari horizontal. Nah, ini untuk yang vertikal, menghitung yang vertikal. Kemudian J ini untuk menghitung magnitudo gradien. Kemudian untuk menampilkannya di figure I'm show J nih untuk menampilkan gambar hasil deteksi tepiannya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Salah. Nah, ini hasilnya yang nomor 2 ini. Kelihatan jadi latar belakangnya hitam semua, dibikin grayscale. Nah, objek-objeknya terlihat sedikit. Kemudian yang ketiga, habis itu melakukan operasi thresholding sehingga diperoleh citra bina yang mempresentasikan luasan dari objek. Luas objek kemudian dihitung dengan cara menjumlahkan sebuah angka 1 piksel berbanding dengan pada citra yang diperoleh dan seterusnya. Nah, sini K sama dengan J lebih dari 10. Ini adalah untuk melakukan thresholding pada gambar hasil deteksi tepi untuk membuat gambar binarnya. Kemudian L ini untuk membersihkan objek yang terhubung dengan batas gambar. M ini untuk mengisi lubang dalam gambar biner. Dan N ini untuk menghapus objek kecil, membersihkan objek kecil dari gambar biner. Nah, di sini untuk menampilkannya, figur M show N, menampilkan yang N ini. Kemudian area ini kegunaannya untuk menghitung luas objek yang disegmentasi dengan menjumlahkan piksel putih. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya yang 3. Nah, nih kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Kelihatan agak serem ya hasilnya kayak. Jadi cuma putih-putih doang kelihatannya, tepiannya nggak kelihatan. Kemudian setelah selesai, nah kita lanjut ke operasi morfologi untuk mendapatkan boundaries dari citra biner. Nah, ini dengan logo O. Nah, O ini untuk melakukan operasi morfologi untuk yang ini untuk mengekstrak batas objek biner. Nah, untuk menampilkannya kita pakai ini I'm show O dan perimeters. Ini kegunaannya untuk menghitung keliling objek yang disegmentasi dengan menjumlahkan piksel putih pada gambar batas. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah,
Udah kelihatan banget, makin kelihatan kan jelas objeknya. Tadi kan ke yang di 3 ini hasilnya segini, bisa ya kan. Nah, di 4 ini mungkin lebih dihalusin lagi, lebih diperjelas lagi mana yang batas-batas tepiannya dan yang bukan. Kemudian selanjutnya kita menampilkan boundaries objek pada cita asli. Nah, di sini kita menggunakan BL. Nah, BL ini adalah menemukan batas objek dalam gambar bina yang ini. Dan ditampilkan dalam IMG. Nah, ini untuk menampilkan gambar yang asli. Dan tapi untuk dan sini ada hold on-nya nih. Nah, ini dua. Hold on ini kegunaannya untuk menahan gambar untuk overlay. Kemudian dari sini sampai sini ini adalah proses looping. Proses looping untuk apa? Jadi melalui setiap batas dan menampilkannya pada gambar asli. Tuh, nah coba kalau hasilnya ini bakal jadi seperti ini. Nah, ini kan ada warga titik-titik objek-objek putih yang sesuai sama yang di gambar 4 nih, di gambar 4. Tuh, di tempatnya ini seperti ini. Nah, di objek 5 nya seperti ini kan, sama kan sama persis. Cuma di sini udah ada gambar aslinya. Tuh. Nah, setelah selesai, lanjut lagi ke bounding box yang pada cita asli. Sini raw call find n sama dengan 1. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini untuk menemukan indeks baris dan kolom pixel putih pada gambar bina. Nah, AB sama dengan size n. Nah, ini kemudian untuk apa? Nah, di sini untuk menginisialisasi mas dengan ukuran yang sama pada bina. Nah, dari sini sampai sini. Ini untuk menampilkan mas dengan ukuran yang sama. Kemudian yang ini mas min o, max o, dan ini, nah ini kegunaannya untuk membuat bounding box di sekitar objek yang disegmentasi. Kemudian yang bawah ini mas by mas 8, nah ini untuk sama yang ini untuk menemukan perimeter bounding box dan memperbesarnya. Nah, kemudian RGB ini untuk menampilkan gambar RGB untuk mengekstrak saluran merah, hijau, dan biru. Kan RGB kan singkatan dari red, green, dan blue. Kemudian di sini mask, G mask, dan B mask. Nah, ini kalau RT 255 dan green 255 berarti dia akan menghasilkan warna kuning. Tuh, paduan antara red dan green adalah kuning atau yellow. Nah, di sini untuk warna pembatas ya, ini sebenarnya untuk warna pembatas. Nah, kemudian di sini RGB cat 3 RGB ini untuk menggabungkan saluran warna untuk membentuk gambar akhir. Kemudian untuk menampilkannya di sini. Show RGB. Oke, hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi di sini ada garis tepiannya berwarna kuning yang tadi kita udah buat yang RGB itu. Setelah selesai, lanjut lagi ke melakukan cropping hasil segmentasi. Nah, di sini ada crop, time crop, IMG, min call, max call, dan segala macamnya. Ini gunanya untuk melakukan crop pada objek yang disegmentasi pada gambar asli. Kemudian untuk menampilkannya, sini, figure I'm so crop. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi, dari hasil yang di sini, yang tadi udah dibikin garis, kemudian di crop dari hasil garis ini, kemudian hasilnya seperti ini. Lebih kecil kan, jadi nyesuaiin gitu antara objek kanan kirinya buat batas tepinya, jadi biar nggak kebanyakan uang yang nggak kepake gitu, jadi bisa dimanfaatkan lebih bagus, jadi lebih rapi fotonya. Kemudian untuk menyimpan hasil cropan ini menggunakan ini invite crop. Nah, crop ini ngambil dari sini, terus dengan nama filenya yang kalau kita simpan nama file ini nanti nih alias di sini hasil JPG. Nah, keluarlah hasilnya kita. Nah, yang boundary ini udah selesai, kemudian kita lanjut ke yang RGB to bina. Nah, di sini kita menggunakan, kan tadi kita menggunakan yang IMG 7836. Nah, untuk yang RGB to bina, kita menggunakan yang flash JPG, nah yang ini. Setelah itu kita lanjut aja. Nah, ini mengambil gambarnya dari sini, highlight flash yang tadi. Kemudian di sini BW1 sampai BW5 ini untuk apa sih? Nah, BW1 BW5 ini untuk mengkonversi gambar ke dalam gambar linear menggunakan berbagai nilai ambang batas atau threshold. Nah, kemudian yang 50 per 255, 100 per 255, 150, 200, 250. Nah, ini untuk
eh, nilai ambang batas yang digunakan untuk mengkonversi gambar ke biner, di mana nilai piksel ini di ambang batas ini menjadi putih satu dan di bawahnya menjadi hitam atau nol. Tuh. Nah, kemudian untuk menampilkannya di sini figur misalnya I1, B1, B2, B3, B4, B5. Yang mungkin hasilnya seperti ini ketika kita jalankan. Nah, mungkin ini kebanyakan ya yang tadi. Kita tutup dulu deh. Ulang lagi. Terlalu penuh ya jadinya. Klik tutup, tutup. Nah, untuk menampilkannya seperti ini. Sini kita ada menampilkan ada 6 ya. Oke, kita minimize dulu biar nggak kelihatan. Nah, kalau yang pertama ini gambar aslinya yang I tadi. Yang kedua ini untuk menampilkan yang BW1. Ini hasilnya kayak gini. Nah, kalau yang selanjutnya untuk menampilkan yang keduanya ini. Ya ada kelihatan bedanya kan. Jadi yang tadi objeknya putih doang, putih banget gitu, cuma tengahnya doang. Nah, di sini udah mulai halus. Nah, kemudian di sini udah lebih hitam lagi, lebih kelihatan lebih hitam. Jadi kalau yang satu tadi itu yang nol itu jadi lebih hitam kan. Sini juga makin lebih hitam lagi. Nah, di sini udah makin lebih benar hitam lagi. Nah, yang paling bagus hasilnya yang di Vigo 5 ini. Karena lebih pas gitu. Antara tulisan semuanya ini lebih nyatu gitu. Jadi objek yang digunakan sebenarnya ini sama ini. Ini ya sebenarnya nggak terlalu banget gantung sih karena watermark. Nah, mungkin kayak atasnya juga lebih kelihatan ya. Dibanding yang keenam ini lebih gelap lagi tuh kayak. Sininya tulisannya sampai hilang, terus juga tulisan fenomena kafenya ini juga makin nggak kelihatan. Atasnya juga kayak nggak kelihatan, jadi kayak hitam semua lebih serta hitam. Nah, makanya yang paling ideal tuh di sini. Nah, setelah dari hasilnya kita tahu, untuk menyimpan filenya ini di iMovie BW4. Nah, kita namainnya dari BW4, ngambilnya dan kita namain BW4 hasil PNG-nya, hasilnya seperti ini. Nah, Nah, mungkin untuk materi kali ini segitu aja dulu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.